kebanyakan orang kadang suka membuat alasan untuk membeli terlalu banyak. Misalnya contoh, dan suka alasannya nggak masuk akal. Kenapa lu harus beli bioteknologi dari gua? Karena gua ganteng. Nggak make sense. Gitu loh. Kenapa harus beli? Kenapa nggak beli merek lain? Kenapa nggak gua pakai yang lain? Kenapa harus beli? Struktur presentasi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah choose your message. Jadi pesannya apa yang mau disampaikan. Kedua, struktur. Argumennya apa? Jadi kalimat-kalimatnya ada argumennya. Kenapa produk itu bagus. Yang ketiga, support yang main point. Main point itu keunggulan ya. Fokus kepada main point. Kelebihan kita apa. Yang keempat adalah bikin opening dan closing. Jadi pertama, tentukan dulu message-nya. Anda mau menyampaikan apa? Jadi makanya saya tidak merekomendasikan perusahaan kami berdiri sejak tahun berapa. Tidak. Message-nya apa yang mau disampaikan? Kedua, kenapa produk kita bagus? Kenapa bioteknologi bagus? Itu dulu yang gue argumen dulu di awal. Habis itu, support argumennya dengan main point. Jadi ke produknya, feature-nya apa, benefit-nya apa. Jadi kebalik ya, keunggulan produknya apa, baru konekin ke feature-nya. Jadi jangan kebalik. Kebanyakan orang nggak feature dulu, baru itu ya. Kemudian baru tambah opening dan closing, dan buat secara visual, PowerPoint-nya. Ini yang harus dibuat. Jadi kalau saya, makanya kalau ketika Anda mau presentasi, Anda udah pikirin dulu, Anda mau nawarin apa? Choose your message. Ya, kemudian struktur argumen, main point, atau opening dan close, baru make it visual. Ya, nah kita masuk. Bagaimana? Nah ini kan tadi kalimatnya adalah, nomor 2 adalah struktur your argument. Dengan asumsi ya, Anda sudah tahu nih message-nya mau apa yang mau disampaikan. Nah, baru kita buat. Rumusnya ada rumus, yang disebut namanya the power of 3. Kita membuat 3 alasan kenapa harus membeli. Nah ingat, kebanyakan orang kadang suka membuat alasan untuk membeli terlalu banyak. Misalnya contoh, dan suka alasannya nggak masuk akal. Kenapa lu harus beli bioteknologi dari gua? Karena gua ganteng. Nggak make sense. Gitu loh. Kenapa harus beli? Kenapa nggak beli merek lain? Kenapa nggak gua pakai yang lain? Kenapa harus beli? Dari Anda, kenapa harus beli? Kalau asuransi beda ya. Kenapa gua harus beli itu? Kenapa nggak merek yang lain? Nah, itu yang Anda harus punya. Jangan Anda katakan, ya karena produk gue paling bagus. No, semua kecap nomor 1, brother, sister. Jangan buat rumus itu. Ya, semua produk selalu mengatakan gue yang paling bagus gitu. No. Nggak, ya bikin alasannya kenapa produk Anda paling bagus. Kenapa produk Anda bagus. Gitu ya. Saya contoh, hari ini kami meeting sama orang Surabaya, kami tunjukkan kenapa produk kami bagus, itu nggak ada yang bisa argumen tuh. Mau argumen gimana? Dari atas kami sikat, dari bawah kami sikat, semua sisi kami sikat, selesai. Udah. Jadi kayak gitu ya. Jadi kami tutup semuanya, kami sikat semuanya, biar clear. Jadi gambaran kayak gitu. Jadi nggak ada waktu tuh untuk mereka bilang A, B, C. Karena kita tutup, karena kita punya alasan yang sangat kuat. Mereka tuh sampai mikir, gila ya, korporat ngasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih ini, kasih. Nggak bisa tuh, nggak bisa lolos tuh. Dia mau cari ke vendor lain, nggak bakal bisa. Berani jamin saya, nggak bisa. Kenapa? Karena saya punya keunggulan yang dimana orang lain nggak punya. Nah, itu yang saya tutup gitu loh ya. Nah, kemudian bikin ya, urutkan poin yang disampaikan yang paling penting ya. Jadi bikin yang pertama dari yang sangat penting sampai kurang paling penting. Oke? Yang paling penting hingga kurang paling penting. Kebanyakan orang kebalik, bikinnya dari kurang penting sampai ke penting. Bikin poin penting dulu. Kenapa? Karena aktif. Ketemu dengan C-level, sering banget tuh, business owner yang ngambil keputusan. Saya sudah kenyang. Yang ketemu dengan C-level, yang belum, masih ingat gak cerita saya tadi? Yang baru 5 menit, dia keluar. Nggak mau dengerin orang lain. Gitu ya, ini gambaran yang harus kita buat dulu gambarannya ya. Nah, jadi ini strukturnya. Ketika presentasi, dari yang paling penting hingga kurang paling penting. Ya, nah lanjut. Metode kedua, bagaimana metode bikin persuasive structure-nya. Nah, ini persuasive structure-nya. Bikin yang namanya, teknik yang namanya problem solution frame. Problem solution frame. Ini urutan ya, silakan difoto. Ini urutan presentasi. Jadi, yang pertama, buat dulu slide 1, problemnya apa saja. Berarti teman-teman yang buat PowerPoint, buat problem-problem customer. Jangan ngomong jangan ngomong perusahaan kami beri sejak tahun berapa. Tidak. Tuliskan slide 1, problem. Oke? Ya, kedua, kriteria solusi. Solusi-solusi apa yang bisa diperbaiki. Gitu ya.
Nah, di sini dibilang pakai metode flip chart. Kebetulan saya sangat suka presentasi pakai metode flip chart. Sangat membantu. Kalau buat agent asuransi multi level berarti pakai tablet, pakai kertas gitu loh ya untuk mulai tulis solusinya. Jadi biar dapat masuk akal gitu ya. Yang ketiga, alternatif solusi. Kemudian kita mengajak mereka untuk memilih yang terbaik dan bagaimana itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Gitu ya. Jadi ingat ya, problem solusinya dari kita, mungkin ada solusi lain dari tempat lain. Misalkan contoh, kayak Bro Juliawan. Mungkin buat Anda yang mengalami kulitnya terjadi perubahan gampang keriput gitu ya. Ini solusinya dari kami. Kami ada solusi yang dimana solusi ini adalah gini 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 gini. Betul sih, sebenarnya ada bisa dengan cara lain, yaitu adalah dengan cara ini. Nah, tapi cara itu biasanya begini-begini kondisinya. Ada cara Ya, lain tidak, caranya gini 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 gini. Kayak gitu ya, tanpa menyebut merek. Habis itu oke. terserah Anda mau pilih yang mana yang terbaik. Habis itu kita kasih tahu bagaimana cara belinya. Ini metode persuasive structure. Nah, habis setelah bikin strukturnya, bikin opening. Openingnya apa? Closingnya apa? Jadi bagaimana caranya? Jadi biasanya kita suka mulai pertama kali dengan lamban dan bisa ditebak. Kalau Anda perhatikan, cara saya ngebuka presentasi tadi, itu caranya saya. Jadi memulainya dengan cepat gitu ya. Kasih tahu kasus, problem, tak 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 tak, tak gitu, masukin cepat gitu ya. Dan tidak memberi alasan kenapa mereka. Jadi kita harus berikan alasan kenapa supaya mereka engage sama kita. Kebanyakan karena kita udah ceritain tadi ya, company kami beri sejak tahun berapa, itu nggak orang jadi nggak engage ya. Pembukaan, makanya dibilang pembukaan jangan tentang Anda. Closing juga bagian penting yang mesti dilakukan. Nah, di bagian slide terakhir, yang malam ini yang saya bisa sharingkan, gitu ya. Ini adalah metode bagaimana menuangkan ide-ide itu ke dalam visual presentasi. Visual itu harus ada berupa gambar, ada berupa kata-kata. Ya, ada gambar, ada berupa kata-kata. Jadi di gambar tersebut dan kata-kata tersebut, ini metodenya, apa yang dilakukan, proses seperti itu. Ini kenapa sih presentasi Anda, teman-teman semua yang di sini tuh gagal menjual? Mungkin bisa dari kayak ibaratnya udah pembukaan, udah segala macam seperti kayak Anda sudah berdiri di depan customer, sudah presentasi, segala keunggulan, fitur dan juga testimoni udah dijabarkan, dijembrengkan begitu nyata datanya, tapi hanya cuma mengangguk pelan. Terus mereka tuh hanya langsung melihat handphone. Terus bilang, oke nanti dipertimbangkan dulu ya. Nah itu kan pasti kayak nyesek banget rasanya kita udah jembrengin semua hal produk kita, tapi ujung-ujungnya nggak jadi closing. Nah, masalahnya itu bukan di produk, tapi di cara Anda presentasi ke klien. Misalkan nih di sini ada agen asuransi dan juga sales property, ada juga yang MLM. Pasti sering banget ditolak karena dikira maksa. Apalagi kalau misalkan prospeknya nggak Karena percaya. kita mau ini aja ya, menawarkan produk ya, Iya, perkenalkan produk kita betul. aja Itu ya. kayak kadang tuh mereka dikiranya tuh dipaksa buat beli gitu kan ya Heeh, Bu ya pasti. betul. Nah, terus ada juga sales B2B. Ini pasti presentasinya sering kayak bikin ngantuk mungkin, bikin nggak menarik di awal, terus kayak mau nanya juga jadi males gitu ya Bu Iya. biasanya Bu. Kalau misalkan kita pakai pembukaan yang menarik, itu pasti akan kayak wah, interest banget nih si prospek kalau misalkan mau dengerin sampai akhir ya Bu Iya, ya. betul, betul. Oke, selanjutnya, nah, itu mereka kan hanya sales B2B bisa, MLM bisa, gitu ya. Betul. Kalau misalkan Mm-mm. presentasi biasa, pasti kan hanya menginformasikan ya. Fiturnya A, B, C, D, keunggulannya A, B, C, D. Kan pasti gitu Iya, aja ya, Bu ya. iya. Kecuali kalau Atau dia misalkan, langsung aja produk saya punya kelebihannya ini, ini. iya betul. Kalau misalkan emang presentasi yang menjual, itu pasti bisa menggerakkan keputusan. Misalkan kita udah ngasih tahu nih fiturnya ya, Bu ya. Fiturnya dari produk A, B, C. Nah, itu nanti kalau misalkan emang menjual banget kita cara ngomongnya, Ya. itu pasti akan membuat keputusan yang langsung deal Hmm. closing. Nah, gimana tuh, Aulia? Oke, itu teman-teman bisa banget langsung ikuti kelasnya di Sales Presentasi Dead Sales. Itu teman-teman akan belajar teknik menyampaikan ide yang menyentuh logika dan emosi, struktur presentasi yang bikin klien fokus dan tertarik, cara desain, cara dengan atasi keberatan tanpa debat, 4 teknik closing tanpa tekanan, rahasia audiens skeptis bisa
percaya dalam satu Nah, ini yang paling penting sesi. ya. Skeptis Betul. yang percaya. Nah, Oke, ini ada salah satu testimoni dari yang sudah pernah ikut kelas oh, Sales Presentation Dead Sale. Oke, iya, boleh iya, diputar? iya. Skill presentation ini dari Coach Arif ya, dan 3 hari betul-betul luar biasa materinya dan sangat berguna banget. Saya baru mendapatkan materi ini yang luar biasa ya, diajarkan dari sangat detail dan juga kita berpraktek, kita melakukan praktek untuk membuat presentasi dan mendapatkan feedback langsung dari Coach Arif. Luar biasa, dan mudah-mudahan saya sangat yakin bahwa materi ini sangat baik sekali dan akan mampu meningkatkan penjualan dari usaha kita. Itu aja, dan saya menyarankan untuk teman-teman untuk ikut jika ada batch berikutnya untuk materi ini, dan sangat berguna sekali buat kita. Terima kasih. Selamat malam. Oke, boleh langsung di setel nih, Mas Adi. Ini siapa nih, Aulia ya? Ada Oke, Pak halo Bayu teman-teman. dari Selamat Sevima. malam. Saya Bayu, saya dari Sevima ya. Pelatihan dari Coach Arif luar biasa banget, dan baru kali ini saya ketemu pelatihan yang benar-benar detail, struktur begitu, terus apa namanya, ada tugas-tugas yang benar-benar dibahas kayak gitu, itu luar biasa banget gitu. Nah, terima kasih juga Corpora Trainindo begitu ya, sudah ngadain apa namanya, pelatihan sales presentation that sell. Ya, ini luar biasa banget buat teman-teman. Kalau misal ada iklan ya tentang pelatihan ini, bisa banget buat join, luar biasa. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.